Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Suaranya Pak Yoko 1.000 orang, suaranya si Tante 2 orang, udah 3.000 di sini ya. Kita bersyukur dengan jumlah segini, kita percaya, tapi tetap ada hadirat Tuhan di tempat ini ya. Tetap Tuhan, kita undang hadirat Tuhan. Tuhan tuh Tuhan yang maha omni universe pokoknya. Dia nggak ngelihat jumlah, nggak ngelihat kita siapa, tapi ketika kita mau bersekutu sama Tuhan, Tuhan hadir dan ada di tempat itu. Amin. Karena kita tahu Tuhan itu Tuhan yang senang untuk disenangkan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati untuk menyenangkan hati Tuhan, kita percaya jumlah kita nggak banyak, tapi dengan hati yang seperti itu Tuhan berkenan. Amin. Amin. Maka saya percaya siapapun yang hadir di tempat ini bukan karena suatu tata ibadah, bukan suatu karena paksaan, tapi karena dorongan dalam hati, dorongan dari Roh Kudus untuk menggerakkan kaki kita untuk ke tempat sini, karena kita semua rindu untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Maka saya percaya siapapun yang ada di tempat ini, kita pulang tidak akan sama seperti kita datang. Kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Hidup kita akan penuh dengan terobosan, dan kita percaya sekalipun masih ada masalahnya, masih ada nggak masalahnya? Tetap masih ada. Tapi Tuhan kasih kekuatan, gitu loh. Tuhan kasih penghiburan buat kita sehingga kita dapat melalui setiap masalah yang kita lalui. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi mereka Tuhan. Amin. Kita menaikkan pujian kita dan penyembahan kita. Semua rindu ya untuk memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore ini Tuhan. Bukan suatu kuat gagah kami Tuhan. Bukan karena kami Tuhan kewajiban akan ke tempat ini Tuhan. Bukan karena suatu hal yang membuat kami harus ke tempat ini, tapi kami percaya Tuhan ada Roh Kudus dalam diri kami Tuhan untuk menggerakkan kami turun boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan ketika kami ada di tempat ini, kami bertemu dengan Tuhan. Kami percaya juga bagi teman-teman kami mungkin saat ini sedang perjalanan Tuhan, percepat langkah kaki mereka Tuhan, agar boleh bersama-sama kami untuk beribadah, berfellowship di tempat ini Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan terhadap Tuhan sesama kaum diri kami sendiri, sehingga kami memperoleh perkenanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati jalannya ibadah ini dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Urapi Tuhan hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di sini ya Tuhan. Hamba sebagai pemimpin pujian Tuhan dan pemegang OHP, juga pemain musik, dan juga hambanya yang sudah di sini Tuhan untuk memberikan sebagian firman-Mu Tuhan. Kau persiapkan ya Tuhan. Kiranya apa yang diberikan Tuhan boleh berasal daripada isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati, kami menaikkan pujian penyembahan kami, segala bentuk kuasa intervensi si jahat, si iblis apapun yang mengganggu ibadah ini Tuhan. Satu hati kami berikan menghancurkan, mematahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berpujilah Kau punya nama kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi, mari meriah. Lebih lagi tepuk tangannya saya mendengar. Luar biasa. Amin. Ya, kita angkat pujian. Ku sembah Kau Allahku. Tuhan, Kau setia.
Sudah kenal belum? Katakan kamu luar biasa hari ini. Kamu keren hari ini. Gitu loh. Kamu diberkati Tuhan hari ini. Amin nggak? Amin. Imanin ya. Kalau kita orang-orang yang diberkati, kalau kita orang-orang pemenang, ya, kita sudah boleh hadir di tempat ini pun kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Karena itu kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Semua bertepuk tangan. Semua bertepuk tangan. Yeay, 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 yeay. Katakan, segala puji syukur hanyalah sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama Tuhan.
dibebaskan oleh darah anak domba. Lebih lagi oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang katakan kuasanya dilakukan oleh anak-anak domba, oleh anak-anak domba, oleh anak-anak domba. Siapa dikatakan? Beneran. Iya dong. Happy? Karena anak kuasa darah anak domba kita diselamatkan apa? Amin. Amin. Kita diselamatkan Amin. anak domba atau anak dombi? Domba. Berarti umat Tuhan di sini menyimak ya semua ya. Oke, semua boleh dipersilakan duduk. Kita telah menyembah dan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disiapkan oleh hambanya yang sudah ada di sini. Kita akan satu pujian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan diberitakan. Dan kita percaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Sama-sama Tuhan katakan, ku siapkan hatiku Tuhan.
Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kini dadakan ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Maksudnya Tuhan akan ku siapkan. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar firman ini Tuhan berbuah dan kembang dalam kehidupan kami Tuhan. Curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bacakan firman-Mu Tuhan. Tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Tiada Kami siap Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan bereskan dalam diri kami Tuhan. Jika masih ada hal yang mengganjal, masih ada hal yang membuat Tuhan sedih, biarlah Tuhan angkat itu Tuhan. Biarlah Tuhan bereskan hati kami untuk kami boleh
dengan kerendahan hati menerima setiap firman yang ditabur pada sore hari ini. Terima Ya. kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dengan sederhana Tuhan. Dan juga jemaat-Mu boleh mendengar, terlebih boleh menjadi berkat, boleh dibagikan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat yang sangat dikasih Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Terima kasih buat Pak Gem, Bu Gem yang sudah kasih kesempatan saya untuk membacakan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan bacakan untuk tema pada sore hari ini firman Tuhan, yaitu waktu bertemu Tuhan, apa yang terjadi. Ingat ya temanya, waktu bertemu Tuhan, apa yang terjadi. Bapak Saudara, kekristenan itu bukan hanya lahir dari keluarga Kristen lalu otomatis jadi Kristen. Kekristenan tidak sesimpel itu ya Bapak Saudara. Kekristenan itu artinya kita harus sudah ketemu Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak ya Kristen, istilahnya Kristen KTP. Terus hanya aksesoris, pakai kalung salib. Bukan nggak boleh pakai tato salib, tapi hanya cuma tahu, oh itu salib. Saya mau tanya, apakah di sini udah ada yang bertemu Tuhan? Yang belum ketemu Tuhan? Nanti ya kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita baca di Yohanes 12 ayat 21. Minta tolong klik, tampilkan. Yohanes 12 dari ayat 20 dulu deh, 20 dan sampai 21. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Saudara ya. 1, 2, 3. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus ya. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, saya akan bacakan sebuah ilustrasi. Kalau kita misalkan ke Istana Negara nih, mau bertemu Bapak Jokowi, hal yang mudah atau hal yang sulit? Sulit ya. Mungkin baru sampai di depan penjaga udah nodong kita, kamu siapa? Terus keperluan kamu apa? Ya satu-satunya kesempatan kita mungkin pada saat Pak Jokowi keluar dari pintu gitu ya. Terus dia bilang, pengawal, saya kenal dia, suruh dia masuk. Kecuali ada kesempatan seperti itu. Tapi kalau kita cuma hanya tahu, nggak kenal, susah, sangat susah. Karena banyak orang ngomong, saya kenal Yesus, tapi di Alkitab juga ada tertulis, aku tidak mengenal engkau. Itu ngeri ayat itu ibu saudara. Kan kadang ngeri dan kadang bingung. Tuhan kan maha tahu kenapa Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jadi banyak orang ngomong, saya kenal Yesus, tapi sebatas kenal, tidak didalami. Nah, kita mau ambil contoh beberapa pribadi di dalam Alkitab yang bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Kita mau baca di Yohanes 4 ayat 7. Yohanes 4 ayat 7 tentang perempuan Samaria ya. Nanti kita akan bacanya lompat-lompat ayatnya. Yohanes 4 ayat 7 kita bersama-sama baca. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejarah orang Yahudi kalau ketemu orang Samaria tuh najis gitu. Untuk ketemu aja nggak boleh salaman. Salaman tuh najis. Apalagi negur ya. Negur itu haram gitu. Jadi orang Yahudi itu tidak boleh bergaul sama orang Samaria. Lalu kenapa Tuhan Yesus kasih contoh? Waktu pas Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, itu Tuhan Yesus nggak sendiri tuh, dia sama murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus mau ngasih contoh, jangan pernah menganggap hina. Mungkin yang orang-orang menganggap, misalkan, Thomas, hidup lo nggak bener, gue nggak mau bergaul sama lo. Contoh ya nak, jangan dibawa dalam hati. Itu contoh. Nah, tapi Tuhan Yesus mau ngasih contoh buat murid-muridnya, Bapak Saudara. Secara tidak langsung ya, murid-murid ini loh, yang kamu anggap hina gitu. Tapi aku mengasihi dia.
aku mengasihi perempuan Samaria ini. Kalimat yang tadi di ayat 7 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi tuh Tuhan Yesus minta dilayani sama orang yang orang-orang bilang tuh orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus nggak ngeliat itu loh saudara. Di hadapan Tuhan semua sama. Ya, tidak ada yang, karena Tuhan datang ke dunia tuh buat orang berdosa ya. Dari waktu pas Maria mengandung, kan malaikat sudah bilang ke Maria bahwa anakmu ini akan menghapus dosa dunia. Dan lalu kenapa Yesus mau ngomong berilah aku minum kepada orang Samaria? Kenapa Bapak Saudara? Kenapa Yesus mau ngomong sama orang Samaria? Itu adalah untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang menganggap orang yang hina di mata dunia, tapi Yesus mau selamatkan dia. Amin. Contoh ya Bapak Saudara, saya banyak beberapa lah pelayanan di teman-teman saya bermain musik ya, di salah satu gereja. Jadi tuh banyak hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan yang menganggap bahwa lo berdosa, lo nggak boleh melayanin. Kenapa seorang hamba Tuhan bisa mengkotak-kotakan ya? Yang berdosa nggak boleh melayani, yang kudus mungkin dalam anggapan si hamba Tuhan itu, yang kudus boleh melayani. Kenapa kita menjadi orang yang menghakimi? Padahal penghakiman itu adalah milik Tuhan. Terus yang berdosa tidak boleh melayani, malah digosipin. Akhirnya orang itu mundur secara teratur. Banyak jemaat-jemaat yang menjadi kecewa gitu, karena sama orang Kristen, gue masuk gereja tapi gue dikucilin, gue nggak dijangkau. Jadi tuh contoh adik saya lah, adik saya ini pelayanan gitu di salah satu gereja, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Maksudnya positif ya, dia pengen dipuaskan oleh firman Tuhan, dia ingin bisa dijangkau oleh para pelayan-pelayan, para hamba Tuhan. Tapi akhirnya adik saya malah bertemu dengan suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut yang nggak menghakimi gitu. Jadi misalnya ajak aja misalnya, Pak Yoga, yuk ibadah yuk. Dia tuh nggak mikir, lo kan bekas, contoh, lo bekas narkoba, lo kan bekas minum-minum, aku nggak mau ngajak lo lah. Nah tapi komunitas ini tuh berbeda gitu. Adik saya nemuin komunitas ini, sehingga adik saya akhirnya, Kak, gue lebih baik kayak nyaman di komunitas ini deh daripada gue harus ke gereja. Sampai adik saya tuh seperti itu gitu. Tapi terus saya bilang sama adik saya, nggak apa-apa dik, yang penting ada sukacita di dalam ibadah itu, nggak ada yang menghakimi lo. Yang penting lo bisa bertumbuh di situ. Karena banyak orang yang sudah sekolah Alkitab, banyak tahu firman Tuhan, tapi kenapa jadi seorang hakim bagi sesamanya gitu? Harusnya penghakiman itu yang milik Tuhan, bagi saudara ya. Lalu buat apa jika hamba Tuhan berkata dalam khotbahnya, cari jiwa berapapun harganya gitu. Tapi di salah satu lain, yang contoh mungkin bukan di sini ya, di gereja lain gitu. Misalnya gembalanya bilang, ayo kita cari jiwa, tapi ibu gembalanya ngomongin orang, ibu gembalanya nggak jadi berkat. Contoh ya, bukan di sini, di gereja lain. Nah kita lihat kembali di atas di tadi ya, di perempuan Samaria. Tuhan itu malah minta minum sama perempuan Samaria. Tuhan minta dilayani oleh orang berdosa. Nah, waktu pas Tuhan ketemu perempuan Samaria ini, dia tuh
Biasanya kita kalau ketemuan, apa kabar? Gitu. Rumahnya di mana? Thomas apa kabar? Pak Yoga apa kabar? Gitu. Nah kalau Tuhan Yesus waktu ketemu perempuan Samaria dia langsung to the point gitu. Dia langsung tanyakan kita buka ya, tadi di perempuan Samaria kita lompat ke Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, jadi Tuhan tuh to the point tuh. Begitu ketemu perempuan Samaria, di mana suamimu? Gitu. Aku tidak punya suami, jawab perempuan Samaria itu. Tapi Tuhan langsung nembak ke perempuan Samaria. Terus laki-laki yang di rumahmu itu siapa? Gitu. Bahasa simpel lah ya. Itu bukan suamiku gitu. Berarti kan kalau bahasa sekarang tuh ya kumpul kebo lah gitu ya. Ya, bahasa sekarang kumpul kebo. Nah, jadi Bapak Saudara, pertemuan kita dengan Tuhan, pasti dosa kita kelihatan sama Tuhan. Bukan saya sempurna enggak. Tapi begitu kita bertemu dengan Tuhan, dosa kita pasti kelihatan sama Tuhan. Nggak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Dia tidak, Tuhan Yesus tidak fokus, misalnya kamu dari mana, kerjaan kamu apa. Yesus hanya berfokus pada dosa kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menghapus dosa kita. Itu kuncinya itu. Tadi saya bilang, waktu Yesus lahir ke dunia, malaikat Tuhan juga berkata kepada Maria bahwa anak yang akan engkau lahirkan adalah untuk menghapus dosa dunia. Haleluya. Terus puji Tuhan. Kita mau lihat contoh lagi di salah satu tokoh Alkitab tentang Zakius. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu ya tentang Zakius di Lukas 19 ayat 5. Kita buka di Lukas 19. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, jadi waktu bertemu Tuhan tuh antusias ya, sukacita banget Zakius. Dia cuma pengen lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lewat sini, aku mau naik pohon, lihat kan. Nah, tapi Tuhan yang nyamperin si Zakius ya, gitu lewat. Zakius turun, aku ingin bermalam di rumahmu. Dan dia tadi bilang bahwa Yesus lalu Zakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Betapa girangnya Zakius waktu bertemu Tuhan. Sama halnya kita Bapak Saudara ya, waktu kita ketemu Tuhan, kita juga harus girang gitu. Kita harus sukacita. Gila, maksudnya gila dalam tanda kutip ya. Begitu antusias kita bertemu dengan Tuhan. Zakius saja yang berdosa, begitu Tuhan. Orang-orang kan bilang kan di ayat yang begitu si Tuhan Yesus mau nginep, kan banyak orang-orang sekitar tuh yang mencibir dia ya. Dia nginep di orang berdosa nih gitu. Kok dia maunya? Nah itu. Pertama tadi kan oleh perempuan Samaria, Tuhan Yesus tidak melihat dosa si perempuan Samaria. Dia menjangkau perempuan Samaria itu di depan murid-muridnya. Nah, di cerita tentang Zakius pun juga sama. Itu di tengah keramaian malah ya, dia ngajak yang murid-murid, ayo kan kita nginep ke rumah Zakius. Tuhan tuh nggak sendiri. Tuhan kasih contoh lagi buat murid-muridnya. Nah, yang ketiga kita buka di Lukas 24 ayat 15. Lukas 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini perikopnya itu ya, Yesus menampakkan diri
di jalan waktu mau ke Emmaus ya, kalau baca perikopnya. Terus kita baca lagi di eh, ayat 23-nya, Lukas 24 ayat dan 22. Dari tetapi, Lukas 24 ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia itu Yesus ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Amin. Nah, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ya, bukan ke 12 murid ya, kepada murid-murid yang lain, itu mereka tuh berkobar-kobar gitu, sangat berkobar-kobar. Jadi waktu kita ketemu Tuhan pun ya jangan biasa-biasa aja, Bapak Saudara. Waktu ketemu Tuhan kita juga harus menyala-nyala roh kita, ya. Jangan cuman ibadah karena diingetin nih, hari ini ibadah ya, datang ya. Tuh, ibadah cuma diingetin, ibadah kayak terpaksa, tapi nggak timbul dari hati kita untuk, wah gue mau ibadah nih, gue mau, emang saya mau saya mau ibadah nih, saya mau ketemu Tuhan nih, saya sangat antusias, saya sangat berkobar-kobar. Lalu yang keempat kita mau coba belajar lagi dari kisah Saulus ya, di kisah Rasul 9, kisah Rasul 9 ayat 1. Kisah Rasul 9 ayat 1. Ini tentang perikopnya tentang Saulus bertobat. Kita baca ayat 1 dan 2 dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat kedua, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Berbeda sama tadi tentang yang murid-murid Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-murid di Emmaus ya. Kita harus berkobar-kobar pada saat Tuhan datang. Tapi ini kalau Saulus beda nih. Dia dibilang berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Berkobar-kobar beda nih deh. Nah, Saulus yang begitu jahat ya. Kok dibilang jahat banget, ya kan? Jahat banget, tapi di ayat 15 kita buka. Ini waktu pas Tuhan Yesus bilang ke Ananias ya. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, waktu pas ini tuh si Saulus dalam keadaan buta ya, waktu pas ketemu Tuhan, dia buta beberapa hari. Akhirnya dia bilanglah Tuhan menyampaikan kepada Ananias gitu, untuk menyembuhkan Saulus yang buta ini. Nah, di ayat yang 13 kan Ananias, Tuhan simpel bahasanya gini, Tuhan kan kau udah dengar nih orang ini tuh suka membunuh umatmu, kenapa kamu masih terus bela gitu. Tapi di ayat 15 dan 16 Tuhan sayang banget sama Saulus ya. Tuhan nggak lihat lagi dosa ini, tapi Tuhan ingin narik si Saulus untuk bertobat. Sama halnya kita bagi saudara ya, saya, bapak ibu, kita semua lah, kita ini pendosa gitu. Tapi Tuhan sayang banget sama kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Mungkin kita nggak sanggup mencari Tuhan ya, tapi Tuhan yang cari kita ya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Di saat kita nggak mampu mencari Yesus, Yesus yang cari kita. Yesus yang tarik kita lagi. Ada berapa niat jahat yang ada di pikiran kita, saudara ya?
kategori jahat itu bukan membunuh jahat, bukan hanya membunuh ya. Kita membenci saudara kita aja itu udah jahat. Kita ngomongin orang aja itu udah jahat. Tapi kok Tuhan mau pakai kita, pakai bapak ibu untuk mendoakan suami, untuk mendoakan istri, untuk mendoakan anak, dan pakai hamba Tuhan untuk saling mendoakan. Kenapa Tuhan memakai kita yang pendosa gitu? Itulah misi Tuhan, untuk menghapus dosa kita. Karena Tuhan sayang banget sama kita. Pertanyaan sama tadi di atas ya. Apakah kita sudah ketemu Tuhan atau belum? Masih ada nggak niat jahat di dalam diri kita? Masih nggak kita mengejar harta di dunia? Masih nggak kita mempertahankan kebiasaan buruk kita? Masih nggak kita kalau ibadah masih dipaksa oleh contoh ibu gembala, contoh bapak gembala? Masih nggak kita ibadah dipaksa? Kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus, kita pasti akan beda loh saudara. Kita disakiti, kita mendoakan. Dibenci, kita mendoakan. Difitnah orang, kita mendoakan. Dulu saya juga pernah cerita di sini ya, dulu di kantor juga. Bagaimana dulu saya mau dijatuhkan. Terus akhirnya orang tersebut yang mau coba menjatuhkan malah dia akhirnya kena masalah di kantor. Terus dalam hati saya bilang syukurin gitu, enggak. Saya ketemu dia di hari terakhir, saya doain dia loh saudara. Dan di situ ada sukacita ya, di situ ada kemenangan yang Tuhan kasih buat saya pribadi gitu. Oh Tuhan, saya bisa melewati ini Tuhan. Walaupun saya difitnah, saya ingin dijatuhkan, tapi Tuhan bela dan Tuhan mampukan saya untuk mengampuni dan mendoakan orang itu. Nggak mudah, tapi kita mau sama-sama belajar loh saudara. Kita balik ke pertanyaan sama tadi pertama, apakah kita sudah ketemu Yesus? Yesus sudah ketemu kita saudara. Ya, Tuhan Yesus sudah ketemu kita. Tinggal kita menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Kita rubah aspek yang iblis takut ya. Ya. Jadi jangan lagi doa cuma sekedar Tuhan aku mau harta yang banyak. Iblis nggak takut sama harta kita saudara. Berdoalah Tuhan pertebal iman aku supaya aku dapat menaklukkan iblis sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita minta hal-hal yang sepele, hal-hal dunia. Tuhan bisa kasih itu semua. Tapi yang penting adalah Tuhan pertebalah iman aku. Puji Tuhan dari saudara, firman Tuhan tidak terlalu panjang. Tapi biarlah pada saat ketemu Tuhan, kita harus antusias, kita harus berkobar-kobar, kita harus bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Amin. 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 Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdoa, tundukkan kepala. Bahwa Dia sanggup untuk memulihkan setiap hati kita. Dia sanggup untuk menyembuhkan sakit kita. Dia sangat sanggup untuk memulihkan ekonomi kita. Dia sangat sanggup untuk membalikan cinta mula-mula kita sama Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus
besar kasih Tuhan buat kami Tuhan. Kami yang gak layak, tapi Tuhan masih cari kami Tuhan. Kami yang sering buat Tuhan nangis, tapi Tuhan masih cari kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semakin sadar lagi Tuhan, bahwa yang terpenting hidup ini adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan dunia ini Tuhan. Karena dunia ini sementara, tapi biarlah Tuhan tanamkan dalam diri kami kesukaan, sukacita surga. Tuhan taruh dalam diri kami, sehingga kami boleh berbuah yang lebat Tuhan. Dan buah itu boleh kami bagikan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Ajar kami terus mengasihi orang-orang yang membenci kami. Kuatkan iman kami, pertebal iman kami Tuhan. Iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Sempurnakanlah doa ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat umat yang sangat dikasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi paling banyak buat Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Jeffrey, Pendeta Jeffrey, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya kita boleh beroleh sukacita yang besar atas firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Siapa yang merasa diberkati pada hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Mau ketemu Tuhan? Cepat mati. Nah, enggak. Bertemu Tuhan dalam arti harfiah, bertemu secara hati kita, ketemu hati Tuhan, gitu loh. Jadi seperti khotbah Pak Jeffrey tadi, ya kita harus antusias ya, kita harus berapi-api, harus menggebu-gebu dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di sini, datang di sini, itu adalah karena ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita di sini mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan ke kita supaya menjadi rema dan penguatan dalam hidup kita. Amin. Tetap maju, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan sekali lagi pada yang paling Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita doa persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Firman telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan bersama keluarganya Tuhan. Pakai dimanapun dia berada Tuhan. Pakai dia Tuhan, boleh lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk boleh menangkap banyak jiwa Tuhan, sehingga Tuhan dia menjadi alat kesukaan-Mu ya Tuhan, alat Tuhan yang dimana Tuhan boleh memenangkan banyak-banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan urapan yang baru tiap hari dan baru Tuhan di hari-hari demi hari ya Tuhan, sehingga Tuhan hamba-Mu ini Tuhan membuat Tuhan nama-Mu besar Tuhan akan apapun yang dia lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati istri dan anak-anaknya, berkati dalam setiap pekerjaan tangannya, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami umat-umat-Mu juga Tuhan ingin memberikan persembahan kami Tuhan, entah persembahan perpuluhan baik pun maupun persembahan sukarela, apapun juga Tuhan itu, kami percaya Tuhan persembahan ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kami pada Tuhan, dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau punya nama kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik, sampai persembahan beroleh dijangkan, kita bacakan pengumuman. Dana yang dibutuhkan untuk Paskah tahun 2024 sebesar 20 juta rupiah. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan dana ke nomor rekening gereja di bawah ini: Bank BCA KCP Komplek Taman Kota, atas nama Pak Suryanto, Pak Gembala kita, 75601555144. Dukungan tidak hanya berupa persembahan, tapi juga dapat berupa tenaga maupun doa
Pokoknya support yang terbaik dari jemaat itu sudah hal yang terbaik boleh diberikan bagi gereja kita juga. Amin. SDK, surga di keluargaku akan diadakan setiap Selasa malam pukul 19, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Nani di nomor telepon yang telah tertera. Next. Persekutuan doa Cengkareng Indah setiap Rabu malam di rumah Pak Gembala pukul 19 di rumah ini. Kami undang kembali jemaat untuk boleh datang hadir bersama-sama untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita percaya dalam setiap ibadah ada janji Tuhan yang boleh diberikan bagi kita. Next. Doa syafaat diadakan setiap hari Kamis malam pukul 19 di rumah Ibu Ayub di Cengkareng Indah juga. Kami undang juga kehadiran jemaat yang terbeban mau bersama-sama kita untuk berdoa syafaat. Ibadah yang akan datang pada hari Minggu di GBI Glow Fellowship Center Bungur, sesi 1 akan dilayani oleh Pendeta Christopher Tapiheru tanggal 25 Februari 2024 pukul 11. Dan ibadah sesi 2 akan dilayani oleh hambanya yang ganteng, Pak Gembala. Ganteng nggak Pak Gembala ya? Kasih ampau Pak Gembala dibilang ya. Udah dibilang ganteng tuh sama jemaatnya. Tanggal 25 Februari juga tahun 2024 pukul 16 seperti biasa ya. Datang lagi ya jemaat Tuhan ya. Kita tetap bersama-sama setia. Kita percaya Tuhan udah baik sama kita, maka kita juga harus setia. Kesini bukan untuk nyenengin Pak Gembala dong, bukan nyenengin kita semua, tapi untuk nyenengin Tuhan, karena Tuhan sudah baik bagi hidup kita. Amin. Terus ibadah sekolah minggu sesi 1 pukul 11, sesi 2 pukul 16. Nih anak-anak nih udah tadi naik si sekolah minggunya. Next. Sudah ya, habis ya? Habis, oke. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat yang akan diberikan oleh Pak Gembala kita. Kami undang jemaat untuk semua boleh bangkit berdiri. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh firman yang
Engkau berikan pada kami Tuhan, akan menguatkan kami Tuhan. Kami tahu tuh firman yang keluar dari Engkau kembali dia akan sia-sia Tuhan. Setiap firman kami telah kami dengar, terutama di saat yang tadi kami dengar adalah menyimpulkan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan kita harus bersemangat, harus berapi-api untuk mencari Tuhan. Tuhan tidak mencari tahu keadaan kita yang dulu tidak benar atau jahat atau apapun. Tuhan tidak lihat itu. Ketika kita lihat firman Tuhan yang disampaikan seperti Saulus dahulu juga seorang penjahat, tapi Tuhan tetap mau pakai dia. Begitupun kita juga anak-anaknya ada anak kesayangan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dipakai Tuhan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, bahkan berbuah lebat. Itulah sebabnya kami mau mulai saat ini dan seterusnya akan melalui firman ini Tuhan, karena ada teguhkan kami Tuhan, agar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami makin semangat untuk meraih janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, siapapun yang akan melakukan firman Tuhan akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kami serahkan semua roh jiwa tubuh kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-Mu ada di tempat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Setiap yang mendengar firman Tuhan ini, kepada atau oma-oma, kepada keluarganya atau siapapun dalam bentuk keluarganya, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang ucap syukur dan terima kasih. Kesehatan selalu menyertai kami, berkat selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan mengangkat kau kepala bukan ekor. Diberkati kau pulang dari tempat ini. Diberkati kau pulang masuk rumah. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati keluargamu. Kasih karunia Bapa dari surga. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada jemaat Tuhan dan hambanya, dan Tuhan Yesus memberkati sampai datang di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Jeffrey. Thank you.